saya ke Rusia. Kok ke Rusia, ada apa kaitannya dengan Indonesia, ya kan? Saya itu di Israel, di Yerusalem, di universitas di sana mengajar gamelan, tak, ya kan? Dalam bahasa Batak. Padahal saya sudah meninggalkan tempat kelahiran saya. Nah, di London Calling nih saya melihat nih kan ada tulisan Bapak nih, ada beberapa halaman ini. Jadi kira-kira apa nih yang Bapak tulis di dalam buku itu? Iya, oke. Jadi di kami di seksi Indonesia waktu itu ada waktu kepala seksi adalah Michael Harrison. Beliau itu memberikan kesempatan kepada kami untuk meliput kemana saja di bumi ini untuk nanti hasilnya dijadikan menjadi laporan rubrik ya, laporan tersendiri gitu kan. Itu. Jadi saya melihat kesempatan ini untuk bepergian kemana-mana saja dengan fokus mencari keindonesiaan, ya kan? Nah, inilah yang membawa saya ke Suriname. Anda tahu kan, di Suriname kan banyak orang Indonesia, ya kan, yang orang asal Indonesia, ya kan? Iya, terutama dari Jawa. Mereka yang pertama sekali datang ke sana pada tahun 1890, ya kan? Bekerja di perkebunan tebu. Nah, saya ke sana, saya melihat kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya mereka di sana, ya kan? Lalu kemudian dari Suriname saya ke Rusia. Kok ke Rusia, ada apa kaitannya dengan Indonesia, ya kan? Saya berwawancara memang terutama tentang negara mereka juga, yang waktu itu baru selesai dari Uni Soviet menjadi Rusia. Tetapi saya berwawancara dengan orang-orang yang fasih bahasa Indonesia, baik di Rusia maupun di Saint Petersburg. Nah, ini kan menunjukkan keeratan dari hubungan antara Indonesia dengan Rusia, dengan Uni Soviet pada waktu itu. Salah seorang dari yang saya wawancara itu adalah anggota Central Committee dari Partai Komunis Soviet. Ini kan komite paling tertinggi di Soviet waktu itu kan. Tapi orang itu bisa berbahasa Indonesia. Jadi ada keindonesiaannya, ya kan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda melihat perubahan ini dari Soviet ke Rusia? Ya, dia mengatakan, saya yakin bahwa nanti akan kembali lagi Soviet yang lama, katanya begitu kan. Nah, lalu saya ke Saint Petersburg. Saya menemui di sana orang-orang yang mengajarkan bahasa Indonesia di Universitas Saint Petersburg. Ya kan menarik sekali kan, orang-orang Rusia yang mengajarkan bahasa Indonesia, ya kan. Di situ saya ketemu dengan seorang profesor yang betul-betul bahasa Indonesia bagus sekali. Mereka orang-orang Siberia itu bahasa Indonesia bagus sekali, ya kan. Nah, kalau itu abaikanlah itu tadi yang peristiwa di kereta itu ya, yang berbahaya itu kan. Tapi ya, sampai di Saint Petersburg saya ketemu dengan, malahan juga dengan seorang petugas museum, perempuan. Dia petugas di sana, dia menceritakan dalam bahasa Indonesia yang sangat bagus apa-apa saja yang disimpan di museum itu tentang Indonesia, ya kan, Rusia. Baru kemudian ke Israel. Nah, Israel ada apa dengan keindonesiaan di sana? Saya bertanya ke mereka tentang bagaimana pendapat mereka tentang ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Nah, ini kembali prinsip cover both sides kan. Kan yang kita ketahui di Indonesia ini kan hanya pendapat kita tentang Israel aja, ya kan? Tetapi pendapat Israel tentang Indonesia seperti apa? Nah, jawaban dari Kementerian Luar Negeri yang saya peroleh di sana, mereka ingin membangun hubungan diplomatik dengan negara manapun di dunia ini. Tetapi kalau yang mau kita punya hubungan itu tidak mau, ya mau apa? Nah, gitu kan. Nah, saya juga ketemu dengan orang yang sangat ingin sekali mempelajari atau mendengar gamelan di tempat aslinya di Indonesia. Dia datang ke London melihat gamelan. Dia mengajar gamelan itu di Israel, di Yerusalem.
di universitas di sana mengajar gamelan, ya kan, gamelan. Tapi dia ingin melihat bagaimana di aslinya. Datang dia ke London, dia lihat di sana di situ kan ada grup gamelan juga. Dia lihat di pusat keseniannya Inggris ya. Dia melihat di sana gitu. Dia datang ke kedutaan meminta visa untuk Indonesia, tapi nggak dapat ya kan, gitu kan, nggak dapat. Juga saat kami ketemu dengan seorang kapten kapal. Waktu itu kami berlayar di danau di danau apa itu Galilea gitu kan. Nah, saya berbicara dengan kaptennya itu. Dia tadinya kapten kapal yang membawa kapal dari Israel ke Australia, selalu melewati yang namanya kawasan Indonesia gitu kan. Tapi tidak pernah dia dapat kesempatan untuk mampir di Indonesia, gitu kan. Jadi ada ke Indonesianya. Lalu kemudian dari Rusia ya ke Israel, terus ke Mindanao Selatan, ya kan? Ada apa di Mindanao Selatan? Filipina kan? Nah, di sana sudah dari sejak lama orang dari Pulau Sangir dan Telaut datang ke bagian Mindanao Selatan ini, ya kan? Terutama di sekitar kota Davao City dan Santos City, ya kan? Nah, saya ketemu dengan mereka, berbicara dengan mereka. Dan yang itu kan jaraknya hanya sekitar 200 km. Jadi lalu lalang di antara mereka itu sudah berlangsung sejak lama gitu. Tetapi ada eksodus yang besar dari Sangir dan Telaut ke Mindanao Selatan itu pada tahun 1966 ketika Gunung Sawu namanya ya, meletus ya kan. Meletus itu, jadi banyak orang dari Sangir dan Telaut itu yang pergi ke Mindanao Selatan. Hanya di sana, ya itu sebenarnya memprihatinkan orang Indonesia di sana, karena mereka tidak punya kehidupan berpolitik, karena mereka di sana semua tidak ada yang diberikan oleh pemerintah Filipina hak kewarganegaraan, tidak ada. Jadi mereka hanya bekerja di kebun-kebun kelapa atau jadi ya membantu nelayan orang Filipina ke lautan, hanya gitu aja. Nah, lalu dari Mindanao Selatan ke Madagaskar ya, Madagaskar dan Afrika Selatan. Madagaskar, ya kan kita tahu kira-kira 1.500 tahun yang lalu atau 2.000 tahun yang lalu dari Maluku berlayar ke Madagaskar, dan mereka menjadi asal muasal dari beberapa suku di Madagaskar. Banyak di antara mereka yang itu masih mirip dengan orang Indonesia. Salah satu suku yang paling terkenal itu adalah suku Merina, ya, suku Merina. Dan di antara orang Merina ini ada satu raja yang sangat terkenal, Andria Nampuini Merina. Ini raja terbesar, raja yang dianggap oleh orang Madagaskar raja terbesar di Madagaskar kan. Jadi setiap orang kalau kita ketemu lalu dia terus membanggakan kebesaran dari raja ini, kita bisa menduga bahwa dia ini dari suku Merina, ya kan, dari suku Merina. Nah, jadi kalau Anda di sana pergi ke pasar, bisa ketemu dengan yang mungkin Anda anggap wah ini Mbak siapa gitu kan, ya ini Pak D siapa, lah ini Sintua apa, seperti orang Batak ininya gitu kan. Dan mereka juga masih sangat penggemar angklung gitu. Lalu dari Madagaskar itu ke Afrika Selatan. Anda tahu bahwa orang Afrika Selatan, orang Indonesia yang pertama sekali dibawa dari Indonesia ke Afrika Selatan itu pada tahun 1652 ya, dari Kepulauan Maluku. Mereka dibawa ke sana sebagai bodyguard orang-orang Belanda itu. Ya. Tapi kemudian ada kedatangan seorang Syekh Yusuf, itu yang menjadi penyebar agama Islam di Afrika Selatan, khususnya di kawasan Cape Town itu. Beliau itu sampai di sana tahun 1694, ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan ada masyarakat Melayu di Cape Town yang pada tahun 90-an itu sudah berjumlah kira-kira 1,5 juta orang. Saya pun berkunjung ke makam beliau itu, Syekh Yusuf itu juga ke Indonesia kan.
dari Afrika Selatan terus New York. Ada apa di New York? Ya saya ke markas besar PBB, ya kan? Saya ke markas besar PBB melihat ada apa catatan tentang Indonesia di sana. Ya, Gitu. Jadi keindonesiaan lagi kan? ya. Ada apa catatan keindonesiaan di sana gitu kan? Saya fotokopi semua catatan tentang keindonesiaan itu, dan Anda tahu bahwa itu fotokopi itu sekarang di X Museum Ya. punya punya rekan kita. Asik. Itu di sana sekarang. Ya. Ada di sana Ada, saya sekarang itu. pergi ke sana, Pak. Lalu kemudian ya lalu yang terakhir adalah ke Kaledonia Baru. Kaledonia Baru juga itu orang pertama dari Indonesia dibawa ke Kaledonia Baru itu oleh Belanda juga pada tahun 1896. Mereka bekerja di tambang-tambang nikel di sana, ya kan. Akhirnya mereka juga menjadi terbentuk menjadi suatu masyarakat Jawa di sana, gitu kan. Yang menggembirakan saya juga merasa bahwa misi saya berhasil adalah sesudah dari Kaledonia Baru, di sana waktu di sana ada seorang ibu mengatakan bagaimana caranya supaya kami bisa kontak dengan saudara-saudara kami di Suriname, gitu kan? Bagaimana caranya saudara-saudara kami di Suriname? Mereka tahu juga bahwa di Suriname banyak keturunan Jawa gitu. Oh, oke, saya bilang ya saya masih punya kenalan di Suriname kan. Lalu ya saya kontak mereka. Nah, kembali dari Kaledonia Baru sampai di London, beberapa waktu kemudian saya menerima telepon dari ibu itu. Dari Kaledonia Baru ya, saya ditelepon. Pak, katanya. Pak, katanya. Terima kasih, katanya. Kami sudah berhubungan dengan saudara kami di Suriname. Wah, kan bangga sekali kan? Iya. Ya, Dan itulah yang saya cover di mancanegara itu selama bekerja di BBC. Ya, berarti tidak langsung khusus menangani diaspora Indonesia di luar negeri, gitu. Iya betul, tapi itu bukan assignment dari seksi ya, Bukan. karena itu hanya kan terbuka ya kompetisinya, dan saya kira ya Michael semua menyetujui rencana saya itu karena kita melihat fokusnya kan ke Indonesiaan kan jadi ada interest kita kan, jadi bukan jalan-jalan melihat bagaimana keadaan Madagaskar begitu. Saya melihatnya ada puisi tentang Batak, Pak. Puisi-puisi Batak yang ada Bapak yang sampai dapat penghargaan gitu, Pak. Itu yang mendasari Bapak membuat puisi itu. Jadi ceritanya begini barangkali ya. Kan dari tahun 2011 saya tidak aktif lagi, tidak mengaktifkan diri lagi sebagai wartawan ya, melepaskan diri karena sebenarnya masih bisa untuk Smart FM sekalipun saya di Inggris bisa bikin laporan-laporan, tapi akhirnya saya mengakhiri tidak lagi gitu kan, udahlah mau enjoy aja. Nah, ini awal-awalnya ini ya. Waktu itu anak saya tinggal di namanya Aldershot di Inggris, ya kan. Nah, Aldershot di Inggris, tapi mereka membeli rumah juga di London, ya kan. Waktu baru dibeli itu kami pas di sana, saya ngurus rumah yang baru dibeli ini. Nah, waktu bolak-balik begitu itu, kan saya di bus gitu kan, duduk di bus. Itu bus yang nggak bayar karena udah umur 60 tahun ke atas kan, jadi di sana kan nggak bayar kan. Ya. Jadi duduk di bus itu makan waktu kira-kira 2 jam kali perjalanannya ya. Ini kan banyak waktu yang ngalor ngidul ya kan. Mungkin di situ timbul kerinduan tentang kampung halaman, tentang tempat kelahiran gitu kan. Nah, tapi nggak tahu saya bagaimana itu, tapi tergerak hatinya bikin puisi dalam bahasa Batak, ya kan? Dalam bahasa Batak. Padahal saya sudah meninggalkan tempat kelahiran saya dari tahun 1963, ya 63. Dan nggak tahu bagaimana bahasa Batak itu masih tersimpan di otak, sementara saya hidupnya banyak di luar negeri gitu ya. Saya tulislah itu puisi itu bahasa Batak itu.
Terus ya Facebook kan sudah ada, itu tahun 2012 ya. Facebook kan sudah ada, ya kan? Facebook sudah ada. Saya upload, saya unggah upload di Facebook. Dapat tanggapan yang luar biasa. Iya. Sekarang ini. Banyak yang menyambut dengan bagus itu. Wah, ini jadi mendorong saya untuk membuat lagi yang lain. Akhirnya ya udah jadi terus menerus ya, tiap kadang-kadang satu minggu itu bisa 2 puisi gitu. Dan selalu dapat tanggapan yang baik. Sampai akhirnya di sini di Jakarta ada tokoh pengamat bahasa Batak, dia juga penulis novel-novel bahasa Batak. Dia menganjurkan kepada saya, dia juga penerbit, kita terbitkan aja. Gitu kan, kita terbitkan aja. Saring punya saring, rupanya dari 2017, dari 2012 itu sampai 2017 bulan Juli, saya sudah menulis 75 puisi. Ya kan? Iya. Itu waktu itu umur saya juga pas 75. Wah, udah sesuaikan aja. Kita terbitkanlah buku puisi itu. Nah, ya dari sini itu ya jadi terus jalan terus sampai sekarang. Begitu ada menggelitik untuk nulis, ya kadang-kadang cuma sebentar aja. Mungkin hasratnya adalah menerbitkan buku puisi lagi berisi 80 puisi pada usia 80 tahun nanti. Iya. Itulah yang dapat hadiah Rancage itu. Iya. Yang terakhir Pak, apa pesan Bapak yang saya Bapak sampaikan kepada kami? Semangat nih di usia 70 ini masih produktif nih, setidaknya menulis puisi gitu. Jadi apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami para pemuda ini? Ya, untuk para pemuda ini, otak itu harus tetap jalan lah ya, kreatif. Istilahnya sekarang bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja kreatif, gitu kan? Bekerja kreatif. Jangan pernah berputus asa karena keadaan, wah tidak ini karena saya miskin, tapi tetap kesempatan di dunia ini terbuka untuk setiap orang, ya kan? Jalan buka untuk setiap orang, tinggal mencerdikinya, bukan hanya bekerja kerasnya aja. Jadi bukan hanya bekerja keras jadi tukang batu itu keras sekali, tapi ya tidak ada kurang kecerdasan di sana. Tapi sekalipun misalnya bekerja sekarang jadi tukang batu, tapi idenya akan menjadi pembangunan, kan nggak apa-apa kan? Nah, boleh bekerja yang kerasnya keras fisik, tapi otaknya jalan terus gitu. Jangan hanya bertekuk di yang keras fisiknya aja gitu. Jadi dunia ini kesempatan untuk setiap orang, terbuka untuk setiap orang, jalan untuk itu juga tidak selalu berarti mahal, seperti tadi saya contohkan. Belajar bahasa Inggris bukan harus ke universitas, belajar ilmu publisistik bukan harus harus ke perguruan tinggi. Ini contohnya ini Rudy ini sekarang menjadi wartawan, menjadi pewawancara. Dari mana? Nggak punya pendidikan kewartawanan kan, tapi melihat ada cara untuk melakukannya, dijalankan, itu kan inisiasi, jangan takut menginisiasi. Saya pikir itu bahwa dunia ini adalah untuk tempat berkarya, untuk berprestasi. Oke, pacu diri sendiri, jangan terlalu terperosok oleh wah ini habis sekolahnya nggak ada, kesulitan, nggak ada seperti itu. Itu saya kira pesannya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Salam kami dari bumi Kalimantan untuk Bapak sekeluarga. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Dan saya juga terima kasih banyak diberi kesempatan berwawancara seperti ini, sangat menarik sekali. Terima kasih kawan Rudy Hartono. Iya, terima kasih Pak. Baik pemirsa Rudy Haji, begitulah wawancara saya dengan Bapak Panus Sunan Simanjuntak yang tentunya sangat menarik dan ini akan menjadi momentum bagi kita semua untuk merefleksikan diri, untuk terus berkarya, semangat, dan tentunya untuk para pemuda nih
ya. Jadi tentunya kita mengambil hikmah ataupun sisi-sisi positif yang telah disampaikan oleh beliau. Terima kasih, sampai jumpa di vlog saya berikutnya.